Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, sektor industri memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara dan juga penciptaan lapangan kerja. Namun, sektor industri ini merupakan isu krusial dalam upaya pemerintah untuk dapat mencapai pembangunan keberkelanjutan yang tentunya ramah lingkungan. Nah, dalam rangka pengembangan industri ramah lingkungan, Kementerian Perindustrian mendorong banyak perusahaan agar dapat menerapkan prinsip industri hijau dalam proses produksinya. Lantas seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dalam penerapan industri hijau saat ini? Kita akan langsung terhubung dengan Bapak Herman Supriyadi selaku Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin yang sudah bergabung saat ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Herman. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Bilkis. Baik, Pak Herman, terkait dengan industri hijau. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari Kemenperin dalam forum komunikasi Bako Humas Industri dan juga Ekonomi Hijau yang tengah berlangsung pada pagi tadi, Pak? Iya, terima kasih Mbak Bilkis. Jadi pada prinsipnya pertemuan ini bisa merupakan salah satu sarana penyebarluasan informasi terkait dengan industri hijau di Indonesia ini. Nah, Mbak Bilkis, industri hijau ini merupakan industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, prinsip ini diyakini akan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, program-program industri hijau ini diharapkan mampu mencegah eksploitasi yang berlebihan pada penggunaan sumber daya alam utamanya seperti bahan baku untuk proses produksi, mengendalikan penggunaan energi dan air yang berlebih sehingga bisa lebih efisien dan meminimalkan emisi dan limbah baik padat, cair maupun gas serta penanganan non-product output untuk dimanfaatkan kembali sebagai waste to energy maupun waste to product. Mbak Bilkis, sebenarnya ada manfaat lain, mengurangi biaya operasi termasuk penghematan energi dan air, menghemat sumber daya alam yang terbatas dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, menjaga keseimbangan ekosistem, mendorong pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, dan memperbaiki kualitas hidup manusia, mengurangi dampak negatif pembangunan industri terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan manfaat lainnya yaitu meningkatkan daya saing produk daripada industri di pasar global nantinya. Nah, industri hijau sendiri merupakan upaya kita bersama dalam membangun industri nasional yang tangguh, namun tetap selaras dan harmonis antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan serta kesehatan masyarakat. Terdapat beberapa alasan mengapa aksi perubahan iklim melalui penerapan industri hijau ini penting dan mendesak sesungguhnya bagi Indonesia ini, yaitu karena beberapa hal yang salah satunya adalah bahwa adanya kebutuhan konsumen atas produk hijau ini terus meningkat baik nasional maupun di pasar global. Nah, yang kedua adalah adanya regulasi negara tujuan ekspor yang mewajibkan praktik-praktik berkelanjutan seperti adanya carbon tax, kemudian eco-label, dan beberapa mekanisme yang lain termasuk carbon border adjustment mechanism. Yang lainnya, kita juga perlu berkontribusi dalam upaya pemenuhan atas komitmen negara kita dalam beberapa konvensi internasional seperti Persetujuan Paris, Konvensi Stockholm, dan Konvensi Minamata, dan seterusnya sampai kepada Konvensi Basel sekalipun. Dan yang terakhir adalah adanya kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana yang mengakibatkan terganggunya pasokan bahan pangan
bahkan bahan baku bagi industri itu sendiri. Baik, sehingga industri hijau ini merupakan industri yang diharapkan dapat menjadi efektif dan efisien, serta menyelaraskan antara perkembangan ekonomi dan juga masyarakat, serta ini dapat mengendalikan energi baik air dan juga air yang berlebih agar lebih minimal limbah dan juga penanganan untuk produksi-produksi tersebut. Namun untuk tantangan baik dari pihak Kemenperin maupun dari perusahaan untuk menerapkan industri hijau sejauh ini seperti apa, Pak Herman? Tantangannya adalah bagi perusahaan industri yang pada saat investasinya sejak awal di desain belum menerapkan industri hijau atau yang kita sering kita sebut dengan brown industry lah istilahnya seperti itu, maka kita lakukan upaya-upaya untuk melakukan greening the brown industry ini. Namun tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan prinsip industri hijau yang sudah terlanjur belum hijau di awalnya, ini memang agak berat karena mereka harus awalnya harus melakukan audit teknologi, audit energi, audit penggunaan air untuk efisiensi dan seterusnya, sehingga apabila ditemukan hal-hal yang belum cukup hijau atau belum memenuhi standar industri hijau, mereka harus melakukan restrukturisasi. Nah, untuk kebutuhan restrukturisasi ini tentu di situ pemerintah harus hadir untuk untuk membantu proses restrukturisasi yang tentu akan membutuhkan biaya di luar biaya CAPEX yang telah dikeluarkan pada saat investasi. Kira-kira demikian. Baik, kemudian untuk penerapan dan juga pengembangan industri hijau yang tentu membutuhkan konsistensi ataupun berkelanjutan begitu Pak Herman. Lantas apa upaya yang dilakukan oleh Kemenperin dalam mendorong perusahaan untuk dapat berpindah prinsip ke industri hijau? Kalau sebelumnya tadi sudah disebutkan salah satu tantangannya ialah saat melakukan investasi begitu Pak. Upaya yang dilakukan oleh Kemenperin seperti apa? Iya, sebenarnya ada beberapa upaya. Ada dua paling tidak upaya yang umum dilakukan dalam rangka mendorong industri atau perusahaan berpindah ke prinsip industri hijau. Ini sebenarnya yang pertama sudah saya sebutkan, yaitu mengembangkan industri yang sudah ada atau existing yang dalam kategori masih brown industry gitu, dengan konsep greening of existing industries lebih tepatnya gitu ya, kalau tidak mau disebut brown. Nah, yang kedua ini membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau atau kita biasa sebut dengan creation of new green industries. Nah, pengembangan industri yang sudah ada ini menuju industri hijau ini dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain rencana penerapan standar industri hijau, kemudian pemberian penghargaan industri hijau, dan melaksanakan efisiensi energi, air, dan panduan pengelolaan limbah padat, cair, dan udara tentu saja. Nah, bahan berbahaya dan beracun juga kita lakukan treatment dengan menggunakan panduan produksi yang bersih. Sedangkan untuk pembangunan industri baru ini harus menerapkan prinsip-prinsip industri hijau sejak awal proses produksinya. Antara lain seperti penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan yang didesain sejak awal, kemudian teknologi energi yang lebih efisien dan terbarukan, dan lain-lain yang seluruhnya tercantum biasanya di dalam standar industri hijau. Kira-kira itu. Baik, sehingga upaya yang dilakukan oleh Kemenperin untuk terus mendorong perusahaan agar dapat menerapkan industri hijau ini telah dilakukan dari hulu hingga ke hilir begitu ya Pak Herman. Lantas tolak ukur ataupun indikator yang dapat ditekankan oleh Kemenperin dalam menilai suatu perusahaan sudah menerapkan prinsip industri hijau sudah atau belum, itu indikatornya seperti apa Pak Herman? Iya, sebagai tolok ukur atau indikator seperti apa yang digunakan Kemenperin dalam menilai suatu perusahaan apakah sudah menerapkan prinsip industri hijau atau belum,
Yang pertama adalah standar industri hijau itu sendiri. Nah, apa namanya? Saat ini terkait dengan penerapan standar industri hijau itu telah ditetapkan sebanyak 35 standar industri hijau, di mana standar industri hijau ini selanjutnya disingkat standar SIH biasanya. Ini adalah standar yang mewujudkan industri hijau yang ditetapkan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Perindustrian. Nah, perusahaan industri dikategorikan sebagai industri hijau ini apabila telah memenuhi standar industri hijau yang di dalamnya terdapat 9 parameter teknis dan 6 parameter manajemen. Yang ke-9-9-nya harus dipenuhi secara keseluruhan. Satu saja fail daripada parameter tersebut tidak bisa dipenuhi, maka sebuah perusahaan belum dinyatakan sebagai industri hijau yang berhak atas sertifikat dan penggunaan logo industri hijau. Nah, Salah kemudian satu dari 9 itu apa saja, Pak? Salah satu dari 9 parameter teknis ini meliputi, mungkin boleh saya bisa sebutkan secara keseluruhan, salah satu atau salah 9. Yang pertama adalah rasio produk terhadap bahan baku. Kemudian penggunaan bahan penolong. Kemudian tingkat penggunaan energi. Nanti di situ akan diukur dan di dalam standar itu akan ditetapkan tingkat penggunaan energi yang disebut hijau adalah sekian joule per atau gigajoule per ton gitu ya. Kemudian tingkat penggunaan air, apakah closed loop, apakah open loop, kemudian seperti itu. Dan demikian juga proses produksi yang hijau, ini biasanya kita ukur dengan menggunakan parameter OEE. OEE adalah Overall Equipment Effectiveness, di mana di situ akan diukur efektivitas daripada proses produksi, efektivitas dan efisiensi daripada proses produksi. Kemudian penggunaan kemasan yang ramah lingkungan. Di situ kemasan ini bisa saja sejak awal bahan kemasannya sudah didesain yang memang sudah ramah lingkungan, seperti recyclable atau biodegradable atau compostable dan sebagainya. Kemudian ada juga produk. Nah, dalam hal ini produk yang ramah lingkungan adalah produk yang memenuhi standar yang sudah kita tetapkan dalam standar nasional Indonesia. Bila memang standar nasional Indonesia sudah diwajibkan atau standar-standar lain yang ditetapkan oleh pasar tentu saja. Kemudian yang ke-8 adalah aspek atau parameter limbah. Limbah dalam hal ini, dalam hal green ini adalah bagaimana limbah dikelola dan atau dilakukan recycle atau digunakan untuk waste to product maupun waste to energy nantinya. Kemudian yang terakhir yang justru ini paling penting dari seluruh parameter standar industri hijau adalah penetapan batas atas emisi gas rumah kaca. Yang ini akan menjadi acuan daripada penetapan nilai ekonomi karbon nantinya, termasuk penetapan batas capaian daripada Enhanced NDC maupun NZI pada akhirnya nanti. Itu aspek teknisnya. Kira-kira demikian. Baik, Kemenperin memiliki kurang lebih 9 indikator penilaian bahwa perusahaan tersebut layak untuk mendapatkan sertifikat industri hijau, perusahaan yang telah menerapkan industri hijau. Ke-9 ini harus dipenuhi begitu ya Pak? Tidak bisa salah satu ya Pak? Iya, semuanya harus dipenuhi. Ada 6 parameter lain, yaitu parameter manajemen. Kalau boleh saya jelaskan sedikit. Yang pertama adalah perlu adanya kebijakan dan organisasi. Artinya kebijakan mereka, kebijakan pimpinan, kebijakan perusahaan menuju green industry ini. Yang kedua, perencanaan strategis. Ini harus jelas kemana arah mereka dan milestone-nya kapan mereka akan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau ini. Kemudian pelaksanaan dan pemantauan.
Jadi yang sudah direncanakan tadi kemudian harus dibuktikan bahwa mereka melaksanakan dan kita pantau milestone-nya apakah tepat dan sebagainya. Sehingga pada tahun yang telah ditetapkan seperti 2030 sudah bisa kita rekap apakah emisinya sudah bisa mencapai NDC atau Enhanced NDC. Nah, kemudian ada tinjauan manajemen dan tanggung jawab CSR juga tentang ketenagakerjaan yang seluruhnya muaranya kepada prinsip-prinsip CSR yang berkelanjutan, ketenagakerjaan atau green job dan seterusnya. Seluruh aspek manajemen ini menuju green management dan ini merupakan good manufacturing practices yang kalau di dalam prinsip-prinsip industri hijau ramah lingkungan tapi tetap harus meningkatkan daya saing daripada industrinya. Baik, kemudian Pak Herman, secara singkat, adakah bantuan pendanaan dari pemerintah bagi industri yang akan pindah begitu Pak ke industri hijau untuk menggunakan energi baru tersebut? Adakah bantuan dari pemerintah berupa pendanaan begitu Pak? Iya, jadi secara prinsip sampai hari ini masih direncanakan yang walaupun ini sudah merupakan keharusan di mana pemerintah memiliki target-target untuk mencapai komitmen kita kepada dunia, yaitu melalui perjanjian Paris, melalui komitmen Enhanced NDC maupun NZT-nya, maka pemerintah sedang mempersiapkan baik enabler maupun insentif yang diperlukan oleh industri yang sedang menuju atau melakukan restrukturisasi menuju green industry maupun yang mau berinvestasi menuju green investment, kira-kira begitu. Nah, enabler ini adalah suatu kondisi di mana pemerintah memberikan kemudahan dan kemurahan tentu saja diharapkan untuk melakukan restrukturisasi maupun investasi baru. Misalnya saja bunga yang rendah, kemudian due diligence-nya tidak rumit gitu ya, atau grace period-nya tidak pendek tetapi lebih lama sehingga seperti pinjaman lunak lah seperti itu. Lalu insentif apa yang perlu diberikan kalau mereka sudah green gitu ya. Kalau mereka sudah green tentu kita hargai, pemerintah harus turun untuk memberikan penghargaan keberpihakan kepada industrinya. Mereka perlu diberpihaki dengan menciptakan green market, kemudian green product procurement dan sebagainya. Kemudian di sisi insentif fiskal misalnya, kalau nanti diterapkan pajak karbon, maka mereka yang sudah nyampe cap karbon untuk tax-nya disebut green, maka mereka gugur atas kewajiban, diharapkan sih bisa gugur atas kewajiban pajak karbon tersebut. In case tidak pun harus gugur, maka paling tidak akan dikurangi. Lalu setelah mereka lewat cap and tax-nya, maka mereka bila cap-nya masih jauh lebih banyak lagi, maka selisih cap-nya juga bisa diperdagangkan melalui nilai ekonomi karbon. Sehingga nantinya industri bisa menambah daya saing produknya dengan mensubstitusi margin daripada produk core bisnisnya juga ditambah dengan jualan produknya berbentuk jualan karbon lah kira-kira begitu. Baik, kita harapkan memang semua pihak berkomitmen untuk bersama-sama segera menerapkan industri hijau begitu ya Pak Herman. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Herman Supriyadi selaku Kepala Pusat Industri Kemenperin yang telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Herman, salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.